Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NPM 1901081016. Di sini saya sebagai pemateri pertama kelompok 5. Materi yang akan kami bawakan yaitu respirasi pada hewan invertebrata dan vertebrata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada hewan. Sistem respirasi atau merupakan sistem organ yang dipakai dalam pertukaran gas. Sistem pernapasan ini biasa disebut dengan sistem respirasi. Umumnya untuk jenis hewan berkaki 4, sistem respirasinya termasuk yang digunakan untuk membawa udara ke paru-paru di mana terjadi pertukaran gas. Diafragma menarik udara dan masuk dan kemudian mengeluarkannya, serta terdapat berbagai variasi sistem pernapasan yang ditemukan pada berbagai jenis makhluk hidup. Pernapasan pada hewan tingkat rendah umumnya dilakukan secara difusi. Namun pada hewan tingkat multiseluler atau banyak sel tidak melakukan difusi secara langsung. Meskipun intinya sama, sistem pernapasan pada hewan ini terdapat berbagai macam perbedaan antara hewan-hewan tersebut. Sistem respirasi pada hewan rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem respirasi pada hewan rendah. Sistem respirasi pada hewan tingkat rendah ini berlangsung secara difusi. Mekanisme pernapasan pada tingkat hewan ini bergantung pada sifat lingkungannya. Hewan darat memiliki sistem pernapasan yang berbeda dengan sistem pernapasan hewan yang di air. Respirasi pada protozoa terjadi dengan cara aerob dan anaerob. Pada respirasi aerob terjadi oksidasi dengan oksigen yang masuk ke dalam tubuh secara difusi dan osmosis melalui seluruh permukaan tubuh. Respirasi anaerob terjadi pembongkaran molekul kompleks menjadi molekul sederhana tanpa menggunakan oksigen. Pernapasan pada hewan yang dilakukan secara difusi yaitu langsung melalui sel-sel permukaan tubuhnya. Ada pula hewan yang melakukan pernapasan dengan alat-alat khusus seperti insang, kulit, trachea, dan paru-paru. Yang pertama akan saya jelaskan pada sistem respirasi pada protozoa. Protozoa berrespirasi secara difusi. O2 dan CO2 saling berdifusi melalui membran sel. Saat amoeba bernafas, kontraksi oksigen dalam sel semakin berkurang atau rendah, sedangkan sisa metabolisme yang berupa karbon dioksida di dalam sel semakin tinggi konsentrasinya. Di sisi lain, konsentrasi oksigen dalam air lebih tinggi daripada di dalam sel, sementara konsentrasi oksigen lebih rendah. Akibatnya, oksigen dari luar akan berdifusi ke dalam, sementara karbon dioksida akan berdifusi keluar sel menuju air. Lalu selanjutnya yaitu sistem respirasi pada hewan invertebrata. Hewan invertebrata ini terdiri dari respirasi pada polifera, respirasi pada moluska, respirasi pada arthropoda, respirasi pada coleanthata, sistem respirasi pada echinodermata, dan sistem respirasi pada cacing pipih. Yang pertama saya akan menjelaskan sistem respirasi pada polifera. Pada polifera, air itu membawa oksigen masuk melalui pori-pori tubuh atau disebut dengan ostium, kemudian masuk ke dalam koanosit secara difusi. Dalam mitokondria pada sel koanosit, oksigen dipakai untuk mengurangi molekul organik sehingga menjadi molekul anorganik yang disertai pelepasan karbon dioksida. Karbon dioksida dibawa keluar air melalui sperm-soil, kemudian menuju oskulum dalam mitokondria sel koanosit. Lalu selanjutnya yaitu sistem respirasi pada moluska. Hewan filum moluska ini terdiri atas dua kelompok yaitu moluska darat dan moluska air. Moluska darat, misalnya bekicot atau seafood, bernafas menggunakan organ yang sama dengan hewan vertebrata lainnya yaitu paru-paru. Sedangkan moluska air, misalnya kerang, akan bernafas menggunakan insang. Air akan masuk membawa oksigen, selanjutnya masuk ke insang, dan pertukaran udara akan terjadi pada lamela insang. Lalu selanjutnya sistem respirasi pada arthropoda. Corong hawa atau trakea adalah alat pernafasan yang dimiliki oleh serangga dan arthropoda lainnya. Pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar atau exoskeleton yang disebut dengan spirakel atau stigma.
Spirakel berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat kitin dan terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh. Spirakel mempunyai katup yang dikontrol oleh otot sehingga membuka dan menutupnya spirakel terjadi secara teratur. Pada umumnya, spirakel terbuka selama serangga terbang dan tertutup selama serangga beristirahat. Oksigen dari luar masuk ke spirakel, kemudian udara dan spirakel menuju pembuluh-pembuluh trakea, dan selanjutnya pembuluh trakea bercabang lagi menjadi cabang halus yang disebut trakeolus, sehingga dapat mencapai seluruh jaringan dan alat tubuh bagian dalam. Trakeolus tidak memiliki kitin, berisi cairan dan dibentuk oleh sel-sel trakeoblas. Pertukaran gas terjadi antara trakeolus dengan sel-sel tubuh. Trakeolus ini mempunyai fungsi yang sama dengan kapiler dan sistem pengangkutan atau transportasi pada vertebrata. Lalu selanjutnya yaitu sistem respirasi pada Coleantrata. Hewan pilum Coleantrata tubuhnya tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan. Hewan ini tidak memiliki alat pernafasan yang lengkap. Alat bantu pernafasan berupa lengkungan lapisan gastodermal yang berada sedikit di bawah mulut, yang disebut dengan sifonoglifa. Namun, sel-sel di permukaan tubuh yang lain juga dapat melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya. Contohnya yaitu Aurelia aurita, Hydra sp, dan Metrium atau ubur-ubur. Coleantrata tersusun atas dua lapisan sel, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Pertukaran gas terjadi secara difusi pada sel di luar permukaan tubuh yang bersentuhan dengan air. Lalu selanjutnya sistem respirasi pada Echinodermata. Echinodermata yaitu bintang laut. Hewan Echinodermata misalnya bintang laut ini, landak laut dan mentimun laut hidup di air laut. Echinodermata bernafas dengan insang kulit. Lalu selanjutnya sistem respirasi pada cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan yang khusus. Oksigen berdifusi melalui kulit guna masuk ke dalam kapiler darah. Karbon dioksida pun keluar melalui kulit. Proses pernapasan ini juga disebut dengan pernapasan integumental. Cacing mempunyai permukaan yang licin supaya tetap lembab dan memudahkan terjadinya pertukaran gas. Baik, sekian dari saya sebagai pemateri 1. Materi sistem respirasi pada hewan vertebrata akan dilanjutkan oleh teman saya. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Winda Francisca, NPM 190108 2011, jurusan Radis Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem respirasi pada hewan vertebrata. Bisa kita lihat di PPT. Yang pertama ada sistem respirasi pada ikan. Nah, ikan bernapas menggunakan insang yang berbentuk filamen yang memungkinkan banyak kapiler sehingga oksigen berdifusi masuk dan karbon dioksida berdifusi keluar. Insang tidak hanya berfungsi sebagai alat pernapasan, tetapi dapat juga berfungsi sebagai alat ekresi garam, penyaringan makanan, alat tukar ion, dan osmoregulator. Dan yang kedua ini teman-teman, ada sistem respirasi pada reptil. Nah, pada paru-paru reptilia terdapat rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptilia sendiri lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dindingnya yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Pada reptilia, pertukaran gas ini tidak efektif. Nah, yang teman-teman sekalian ketahui, yang ketiga ini ada sistem respirasi pada katak. Nah, pada katak ini oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru. Kecuali pada fase berhubung
insang karena hidupnya di air. Selaput rongga mulutnya juga dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat itu. Pada saat ini terjadinya gerakan rongga mulut dan faring di lubang hidungnya terbuka dan glotis tertutup sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis itu. Dan yang terakhir adalah sistem respirasi pada burung. Pada burung, tempat berdifusinya gas pernapasan hanya terdapat pada paru-paru. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, di jalur pernapasan pada burung berawal dari lubang hidung. Pada tempat ini udara masuk kemudian diteruskan pada celah teka yang terdapat pada dasar faring yang menghubungkan ke trakea. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Eva Latifa. Terima kasih. Oke, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada mamalia. Nah, sistem pernapasan pada mamalia hampir sama dengan sistem pernapasan pada manusia, karena manusia juga termasuk mamalia yang bernapas menggunakan paru-paru. Kemudian transport oksigen dan karbon dioksida. Yang pertama yaitu mekanisme transport gas serangga. Nah, selanjutnya yang kedua kemudian transport gas metan melalui dua tahap yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada gas kata juga melalui dua tahap, transport gas juga melalui dua tahap. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pernapasan paru-paru, yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada paru-paru. Pernapasan melalui paru-paru atau pernapasan eksternal, oksigen diambil melalui mulut dan hidung pada waktu bernapas, yang oksigen masuk melalui trakea sampai ke alveoli. Nah, kemudian 4 proses yang berhubungan dengan pernapasan pulmoner, yaitu ada ventilasi pulmoner, ada arus dalam melalui paru-paru, distribusi arus udara, difusi gas yang menembus membran alveoli. Kemudian pernapasan sel, yaitu yang pertama transport gas paru-paru dan jaringan, yaitu selisih tekanan aksial antara oksigen dan karbon dioksida menekankan bahwa kunci dari pergerakan gas oksigen mengalir dari alveoli masuk ke dalam jaringan melalui darah. Kemudian pengangkutan oksigen ke jaringan. Sistem pengangkutan oksigen dalam tubuh terdiri dari paru-paru dan sistem kardiovaskuler. Nah, kemudian lanjut ke reaksi hemoglobin dan oksigen. Dinamika reaksi hemoglobin cocok untuk mengangkut oksigen. Kemudian hemoglobin yaitu protein yang terikat pada rantai polipeptida yang dibentuk porfirin dan satu atom besi ferro. Kemudian transport karbon dioksida, dalam berat kira-kira terjadi 20 kali kelarutan oksigen sehingga terdapat lebih banyak karbon dioksida daripada oksigen dalam larutan yang sederhana. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih.